dilakukan. Selain tadi sebenarnya saya juga pengen ngomongin tentang pemulihan aset itu bisa jadi salah satu solusi juga. Jadi kalau hari ini misalnya sekarang saya tadi sudah beberapa kali termasuk Mbak Ais itu juga ngomong ke saya ada surat kembali dari teman-teman pensiunan bahwa tidak merasa menerima Pak Rahmat, tidak pernah merasa menerima, menyetujui tentang pemberian manfaat itu. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas mengenai catatan kesimpulan Komisi 6 terkait permasalahan PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Asuransi Jiwa YFG, dan PT Jiwasraya yang terungkap dalam RPP Komisi 6 sebagai rekomendasi kepada BUMN setelah mendengarkan penjelasan dari Direksi PT Pupuk Indonesia Persero, PT Pupuk Kaltim Persero, PT Asuransi Jiwa YFG, dan PT Asuransi Jiwasraya Persero mengenai tindak lanjut penanganan pembayaran polis asuransi Jiwasraya yang terkait dengan pihak Perkumpulan Pensiun Jiwasraya dan Perkumpulan Pensiun Pupuk Kaltim. Nah, seperti apa jalannya RDP tersebut, mari kita simak bersama. Namun sebelumnya, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan, saya langsung saja. Pertama, dispute persoalan Jiwasraya ini kan persoalan masa lalu yang akhirnya dorongan dan dukungan politik lah yang berada di Komisi 6 ini alhamdulillah dapat terselesaikan. Yang kedua, mengenai opsi terhadap PKT ya, yang sesungguhnya sudah final pada waktu itu ya. Ini kan ada tuntutan pensiunan kembali ya untuk mengembalikan manfaat pensiun menjadi seumur hidup kembali. Dalam hal ini saya meminta kepada pimpinan dan yang hadir pada hari ini, sebelum diambil sebuah catatan kesimpulan yang merupakan sebuah rekomendasi kita kepada Pak Menteri, ya, didudukkan dulu, dirumbukkan dulu, jangan ditayangkan dulu. Ya. Kenapa? Ya, kita nggak mau berdebat nanti dalam persoalan mengambil kesimpulan. Kita hanya di sini sebagai mediator. Ya. Keinginan pensiunan dan keinginan keputusan, ya, keputusan yang telah diambil oleh masa lalu ini berbeda. Nah, saya minta ya perwakilan daripada direksi PKT dan Jiwasraya juga AFG ya mendudukkan ini dengan meja pimpinan dulu. Bab kalau sudah ada kesimpulan, nanti kesimpulan ini beredar kemana-mana. Ini ada sekitar 990 karyawan, 444 karyawan. Nanti ini bisa jadi persoalan baru. Nah, saya minta ya, kalau bisa diskor 10 menit, berembuk dulu. Ya. Bab peran kita adalah mediator hari ini. Bukan menyimpulkan. Hati-hati pimpinan. Saya hanya menyarankan itu saja. Terima kasih. Ibu silakan Ibu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Baik, terima kasih. Sebenarnya hampir sama karena ini pihak-pihaknya kan tidak duduk bareng ya. Jadi duduk bareng kalau perlu ya dari hati ke hati gitu. Apa? eh, Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Selain tadi sebenarnya saya juga pengen ngomongin tentang pemulihan aset itu bisa jadi salah satu solusi juga. Jadi kalau hari ini misalnya sekarang saya tadi sudah beberapa kali termasuk Mbak Ais itu juga ngomong ke saya ada surat kembali dari teman-teman pensiunan bahwa tidak merasa menerima Pak Rahmat, tidak pernah merasa menerima, menyetujui tentang pemberian manfaat itu. Ini kan skemanya ya, skemanya. Jadi ini kan akhirnya saling tuduh gitu. Makanya kemudian ya usulnya, kalau usul saya, gimana kita bisa duduk bareng dari semua pihak gitu. Lalu kemudian mengurai
Nanti kalau enggak ya muter-muter terus gitu. Saya usul begitu aja. Dikasih dimasukin dalam kesimpulan aja, Prof. Jadi ada agenda untuk duduk bareng dari semua pihak gitu untuk bisa mencari jalan keluarnya. Pimpinan mendukung apa yang disampaikan Silakan, Bu. pimpinan, ketua, ya. Saya pikir kesimpulan satu aja. Mengundang kembali. Kita jangan buru-buru mengambil sebuah kesimpulan, nanti salah tafsir para yang mempunyai hak. Itu pimpinan. Jadi kita Komisi 6 akan mengundang kembali kepada para pihak yang mempunyai haknya. Itu pimpinan, terima kasih. Terima kasih, usulnya bagus, tapi begini, RDP ini RDP resmi, Pak. Tetap kita harus ada kesimpulan, ya nanti kita baca kesimpulannya, kita lihat kesimpulannya itu. Tapi tetap juga kita, tadi sudah pimpinan sudah bicara, bahwa di luar putusan kita hari ini, maka kita bersepakat untuk ada mediasi selanjutnya, yaitu mempertemukan antara para pihak yang berkepentingan dengan para pensiun asuransi maupun pensiun daripada Pukaltim. Itu Pak Dasri. Jadi itu Iya, tadi bagus sekali pimpinan. usulnya Ibu Ketua untuk dimasukkan dalam kesimpulan itu. Ini kan Silakan. PKT hari ini kan sebagai mediator juga, membantu. Bukan Pak. Ini ada aspirasi dari pensiun PKT maupun Seraya, di mana aspirasi itu harus kita konfirmasi, harus kita klarifikasi, dan harus kita minta pandangan daripada Pupuk Indonesia, Pupuk Kaltim, Jiwasraya maupun asuransi Jiwa FJ. Gitu. Jadi hari ini bukan kita sebagai mediator, Pak. Siapa? Posisi kita hari ini, Pak, belum berani ngambil sebuah kesimpulan, Pak. Ah, tapi catatan-catatan yang akan mendudukkan kembali ya, kepada para pihak. Saya berharap kita jangan salah mengambil sebuah keputusan. Terima kasih. Tidak akan salah insya Allah. Dicoba dilihat aja. Ya, baik. Tayangin. Sekarang sudah cukup ya? Maksud Sudah cukup ya? Anggota sudah? Pak Prof, mohon maaf. Ya, silakan. Sebenarnya maksudnya Bang Nasil ini jangan sampai kita terjebak dengan kesimpulan yang sudah kita bikin sendiri gitu. Makanya kita lihat aja kalau nggak cocok ya kita di ini. Jadi Kita Pak Nasir drop. kita lihat dulu kesimpulan, nah baru nanti kita beri tanggapan lagi. Ya, setuju ya kita tayangkan? Baik, perkenankan saya bacakan Ibu Bapak Ibu sekalian. Draft kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kaltim, PT Asuransi JAFJ, dan PT Asuransi Jiwasraya. 6 Februari 2025. 1. Komisi dan DPR RI menerima penjelasan Direksi PT Pupuk Indonesia, Persero, PT Pupuk Kaltim Persero, PT Asuransi JAFJ, dan PT Asuransi Jiwasraya mengenai tindak lanjut penanganan pembayaran polis asuransi Jiwasraya yang terkait dengan pihak Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya dan Perkumpulan Pensiunan Pupuk Kaltim PPPKT. 2. Komisi DPR RI meminta kepada PT Pupuk Persero dan Indonesia maksudnya dan PT Pupuk Kaltim untuk menyelesaikan permasalahan Perkumpulan Pensiunan Pupuk Kaltim yang terdampak program restrukturisasi polis asuransi Jiwasraya sesuai dengan opsi ketiga, yaitu manfaat pensiun namun terbatas tidak seumur hidup. 3. Komisi DPR mendorong kepada PT Pupuk Indonesia dan PT Pupuk Kaltim berdiskusi kembali dengan para pensiunan Pupuk Kaltim guna mencari alternatif penyelesaian permasalahan pensiunan Pupuk Kaltim termasuk pemberian kompensasi dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan perundangan yang berlaku. 4. Komisi DPR minta PT Pupuk Kaltim Persero untuk berkonsultasi dengan Jaksa Agung Muda bidang perdata dan tata usaha negara Jamdatun untuk mendapatkan pendapat hukum terkait penyelesaian masalah tersebut. 5. Komisi DPR mendorong pemerintah agar segera membantu penyelesaian aset pensiun asuransi raya yang dikuasai pemerintah untuk dikembalikan seluruhnya bagi pembayaran dana pensiun bagi pensiunan Jiwasraya. Ini maksudnya tadi Ibu Rika itu adalah aset yang dirampas oleh negara mulai putusan pengadilan. Itu ini yang dimaksud ini, ya. Jadi kalimatnya mesti diperbaiki. Oke, izin pimpinan. Sebentar saya bacakan semua dulu Oke. baru tanggapi. Kemudian yang keenam, Komisi 6 DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kaltim, Jiwasraya, Jiwa FJ untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 7 hari kerja setiap pertanyaan jawaban oleh anggota. Silakan. Pimpinan, Pada Nasim dulu. Oh, oke.
Ya, izin pimpinan untuk yang opsi apa namanya? Kesimpulan ketiga dan kelima ini sebaiknya berhati-hati kita. Ya, kita mohon hati-hati sangat pimpinan. Saya kira nomor tiga ini dari yang disampaikan oleh pihak memang benar yang disampaikan oleh pihak Pupuk Indonesia, tapi legalitasnya kita tidak menerima, ya kan? Lalu ada sanggahan dari pihak pensiunan. Nah, ini yang harus tadi seperti Bang Nasir sampaikan, kita harus duduk bersama, ya kan? Itu yang ketiga. Lalu yang kelima, Pak. Nah, Ini sarannya Pak Nas, sarannya untuk sini apa sarannya? saya kira pembahasannya mohon dibantu untuk bahasanya yaitu untuk dirembuk bersama, Yang duduk tadi. bicara bersama. Mengundang kembali dari kesekian pihak untuk, beberapa pihak untuk apa namanya, gimana ya? Beberapa pihak, gimana Bang Nasril bahasanya itu ya? Gimana Bang? Ya, tadi Ibu Ketua menyarankan mengundang kembali para pihak untuk mendudukkan. Saya pikir itu saja kesimpulannya. Jangan bias kemana-mana. Gini aja, Pak. Izin, Pak. Jadi kalau bias kemana-mana, nanti persepsi dan tafsiran yang ada di luar akan terjadi 1.000 persepsi ya terhadap keberpihakan. Pertanyaan begini, Terima kasih, Biran. kita tanya dulu Pak Rahmat dengan Pak Silo, perlu nggak ada dukungan politik dari Komisi 6 untuk Bapak berkonsultasi dengan Jamdatun dalam rangka mendapatkan landasan hukum untuk membantu? Baik, mohon izin untuk menanggapi beberapa kesimpulan. Yang pertama, pelaksanaan dari opsi 3 itu bukan di Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim, tapi pelaksanaannya itu oleh AFC. Nah, yang dimintakan pemulihan. Nah, pemulihan ini saya sepakat dengan Pak Nasir dan Pak Nasim, rasanya memang kita ini terus berdiskusi, Pak. Saya ketika menjadi Dirut Pupuk Kaltim, saya datang ke rumah para pensiunan, kumpul-kumpul dengan mereka. Jadi kalau ditanya pimpinan apakah membutuhkan eh, dukungan politis, sebetulnya saya juga cukup heran kenapa hubungan kami yang sangat baik dengan para pensiunan itu berakhir di DPR, karena sebetulnya kalau kita mau nulis ke Jamdatun itu, saya rasa tidak memerlukan dukungan politis. Tapi saya menanggapi dengan baik dan positif bahwa Komisi 6 dengan itikat baiknya ingin membantu memediasi antara pensiunan dengan kami. Kami pun dengan niat baik juga sebetulnya sedang mencari cara, tapi cara-caranya ini kan harus ada landasan hukumnya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas forum pada pagi hari ini. Ini menurut saya forum yang cukup baik. Tapi kalau pertanyaannya pimpinan tadi, apakah perlu dukungan politik untuk meminta surat ke Jamdatun? Ya tentu kalau meminta surat sebetulnya kami bisa kapan saja menulis surat ke Jamdatun untuk meminta pendapat itu. Demikian, Boleh Pak. saya bicara. Jadi memang teman-teman dari para pensiunan itu datang ke Komisi 6 kan dalam rangka mengadu. Dan hari ini kita RDP pun juga dalam rangka menjawab pengaduan itu. Mau mencari jalan keluarnya seperti apa. Dan saya setuju kita ketemu lagi dalam suasana yang kalau tadi Pak Rahmat cerita kan sebenarnya keluarganya bagus tuh. Tapi kan ini karena tersendiri-sendiri jadi jawab yang sana merasa tidak seperti yang dijawab. Begitu juga nanti kalau kita terpisah juga tidak tidak apa namanya tidak ketemu. Makanya kemudian saya usul kita ketemu lagi dengan pihak-pihak yang terkait semua. Jadi semuanya kita ketemu lalu kemudian kita coba cari, kita urai dengan baik tentang bagaimana formulanya nanti karena ini Komisi 6 sebagai mediasi ya, mediator ya. Kita mediator memediasi teman-teman yang sedang PMS. Ngelihat Barika jadi PMS. Terus terang dia.
Maksudnya makanya saya usul itu Pak Nurdin, Pak Prof. Jadi kita ketemu lalu kemudian kita cari jalan keluarnya. Karena ini terus terang kalau kita lihat Pak Rahmat, jadi kalau kita dengerin dari keluhan para pensiunan itu, kita sedih juga. Itu kan mereka honor apa gajinya udah diambil setiap bulan, lalu kemudian tidak bisa menerima manfaat. Bayangannya ketika mau pensiun itu menikmati, tapi ternyata lebih malah sengsara seperti itu. Jadi kita harus dengarkan itu. Kami di Komisi 6 memang harus dengarkan itu dan mencari jalan keluarnya seperti apa. Saya usul memang satu aja kesimpulan. Kalau jawaban tuh jawaban apa? Kan belum juga. Karena jawaban satu pihak juga kan. Misalnya jawaban 7 hari setelah rapat kayak ini, kan jawabannya juga nggak usah juga kalau menurut saya. Itu saja. Izin Ya, pimpinan silakan. sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Bukan tuh gini, pimpinan itu kan mengakomodir pendapat. Tadi kan banyak minta masuk kesimpulan, Pak Andri minta masuk kesimpulan, masuk kesimpulan. Nah, pimpinan itu kan hanya mengakomodir, ya kan? Kita kan harus sepakat. Baik, sekarang kita sepakat kesimpulan cuma satu, ya. Ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Harus penjelasan itu harus diterima dulu, Pak. Komisi 6 menerima itu benar. Ya, oke. Ya. Ya, Nah, ya, baru setelah ya, itu ya, kedua. ya. Nah, oke, terima kasih pimpinan. Kemudian Izin kedua, pimpinan. Izin. komisi, ya udah jangan Iya. panjang-panjang lagi. Enggak panjang-panjang. Udah lewat lagi Karena waktu. tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua itu juga menjadi bagian dari rapat ini. Dua saja kesimpulan, saya sepakat. Tapi yang tadi sudah disusun itu catatan. Bahwa di dalam forum ini terjadi ada informasi, ada dialog yang tadi disampaikan. Sehingga kalau nanti ada pertemuan lagi, jadi nggak lupa Pak bahwa ada catatan itu. Terima kasih. Sudah dicatat. Teteh Rike ya. Jadi kesimpulan pertama sudah saya bacakan, yang kedua adalah iya. Ya, ya. Yang kedua, Komisi 6 DPR RI bersepakat akan mengundang kembali para pihak yang terkait dan rangka mediasi untuk mencari penyelesaian yang terbaik secara komprehensif. Penyelesaian. Ya, gitu ya, Pak Nasri. Gitu aja. Oke, Udah? setuju. Dok. Pak Nasim, udah gitu aja kesimpulan kita. Yang lain merupakan catatan. Ya, kesimpulan tadi yang dibacakan pimpinan adalah merupakan catatan. Ya, bagian tidak terpisah ke kesimpulan. Oke, setuju ya, Pak Dirut semua? Setuju ya? Ketok. Makasih. Baik, selanjutnya saya persilakan Pak Rahmat kalau masih ada closing statement. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih saja kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 atas forum yang luar biasa ini. Kami ingin menegaskan bahwa kami juga akan terus berkolaborasi, berkoordinasi dengan para pihak terkait dengan penyelesaian ini. Terima kasih pimpinan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga atas nama seluruh pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Bukaltim dan seluruh jajarannya, Direktur Utama PT Asuransi Jiwa FJ dan Direksi Jiwasraya tinggal sebulan, 3 bulan, sejajarnya. Terima kasih semuanya.